Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ridwan, saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan memaparkan materi tentang etika dan profesi bidang TIK. Oke, baik, yang pertama itu adalah etika. Etika dalam sistem informasi dan teknologi informasi. Apa sih yang dimaksud dengan etika? Etika yaitu adalah sekumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Terus apa sih yang dimaksud dengan TIK atau teknologi informasi? Dalam konteks yang lebih luas, merangkumi semua aspek yang berhubungan dengan mesin dan teknik yang digunakan untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, menghantar, dan menampilkan suatu bentuk informasi. Selanjutnya yaitu adalah penerapan dari etika dari TIK. Yang pertama itu tujuan teknologi informasi, memberikan bantuan kepada manusia untuk menyelesaikan masalah, menghasilkan kreativitas untuk membuat manusia lebih bermakna jika tanpa menggunakan teknologi informasi dalam aktivitasnya. Yang kedua itu ada prinsip high tech, lebih banyak bergantung kepada teknologi tercanggih, lebih penting kita menimbang aspek high touch atau manusia. Yang ketiga yaitu sesuaikan teknologi informasi kepada manusia. Kita sepantasnya menyesuaikan teknologi informasi kepada manusia daripada meminta manusia menyesuaikan dengan teknologi informasi. Oleh karena itu, TIK juga tidak terlepas dari keterbatasannya juga. Ada beberapa hal, yaitu yang pertama, kesadaran dalam mengetahui kemampuan dan keterbatasan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua itu ada teknologi informasi dan komunikasi agar digunakan secara betul, beretika, dan untuk perlindungan terhadap data dan informasi. Yang selanjutnya itu ada jenis-jenis profesi di bidang TIK. Yang pertama itu ada orang-orang yang bergelut di dunia teknologi informasi yang memfokuskan diri pada perangkat lunak atau software, baik orang yang merancang ataupun mengembangkan sistem operasi, database, dan perangkat lunak aplikasi. Contohnya itu ada sistem analisis, ada programmer, ada web designer, dan web programmer. Yang kedua itu ada orang-orang yang bergelut di dunia teknologi informasi dalam bidang perangkat keras atau hardware. Kebanyakan orang ini menyebut profesi atau pekerjaan pada kelompok kedua ini adalah teknisi. Yang pertama, contohnya itu yang pertama jadi contohnya itu ada technical engineer, ada juga networking engineer. Yang ketiga ada orang-orang yang berprofesi atau bekerja dalam pengoperasionalan sistem informasi untuk menjalankan dan mengoperasikan sistem informasi. Yang pertama itu ada EDV operator, ada sistem administrator, dan MIS director. Baik, selanjutnya itu ada sertifikasi di bidang TIK. Lembaga sertifikasi Profesi Teknologi Informasi dan Telekomunikasi Indonesia didirikan pada tanggal 1 Mei 2007 dengan tujuan untuk memenuhi tersedianya pengakuan tenaga yang kompeten di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi. Pembuktian kompetensi yang dilakukan oleh LSPTIK Indonesia itu ada berdasarkan standar kompetisi kerja nasional Indonesia yang merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejak tahun 2007 telah dibangun kerjasama dengan berbagai instansi pendidikan dan pemerintahan di tingkat pusat,
maupun daerah dalam pelaksanaan sertifikasi profesi. Mungkin untuk lebih lanjutnya lagi bisa di pause aja ya untuk mengetahui lebih lanjutnya. Terus ada peluang bisnis di bidang TIK. Yang pertama itu ada bisnis teknologi web development. Itu kayak website, salah satu contoh produk yang sangat diminati atau dimiliki oleh seorang pembisnis. Ada banyak manfaatnya juga memiliki website untuk sebuah bisnis, diantaranya meningkatkan kredibilitas, memperkenalkan profil, media promosi, komunikasi, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada bisnis teknologi startup produk IT. Untuk cara tips merintis bisnis startup, Anda bisa membacanya di sini. Untuk membangun sebuah startup atau yang baru merintis bisnis dalam bidang teknologi digital, Anda hanya membutuhkan konsep yang matang saja. Terus yang ketiga itu ada bisnis jasa desain grafis. Jasa desain grafis juga banyak peluangnya gitu. Tidak semua orang bisa melakukan desain, walaupun sudah mempunyai aplikasinya. Harga jual bisa sangat tinggi apabila kamu mempunyai portofolio atau ada bukti kalau kamu itu seorang desainer yang bagus, handal. Tujuannya agar klien mengetahui hasil desain yang pernah Anda buat dan lebih mudah menawarkan harga kepada klien. Yang keempat itu ada jasa penulis artikel. Ini tuh untuk orang yang hobi menulis. Pekerjaan menulis ini merupakan salah satu dari ide peluang bisnis teknologi di bidang IT paling mudah dilakukan. Apalagi jika Anda memahami masalah SEO, maka nilai artikel Anda akan dihargai lebih. Yang kelima itu ada SEO konsultan. SEO itu adalah suatu cara bagaimana menaikkan website Anda berada di halaman pertama atau paling teratas pencarian Google sehingga banyak pengunjung yang datang pada website Anda. Ilmu SEO ini masih jarang yang menguasainya, masih terbuka lebar peluang untuk membuat usaha atau bisnis teknologi di bidang SEO ini. Apalagi biasanya dari jasa SEO ini tergolong mahal, terutama pada website yang memiliki persaingan berat. Selanjutnya itu ada bisnis teknologi produk IT aplikasi mobile. Contoh bisnisnya di bidang ini itu adalah membuat aplikasi ya, intinya membuat aplikasi. Apalagi ditambah dengan maraknya smartphone yang membuat aplikasi mobile menjadi salah satu contoh produk IT yang sangat menggiurkan. Aplikasi mobile yang paling banyak di-download menurut data di urutan pertama adalah kategori games, aplikasi mobile games. Terus urutan kedua yaitu adalah kategori education dan referensi. Yang urutan ketiganya yaitu bisnis dan productivity. Dari data tersebut menyebutkan bahwa bisnis teknologi di bidang aplikasi game adalah yang paling laku dan diminati saat ini, sehingga menjadi peluang yang bisa Anda manfaatkan untuk memulai usaha di bidang IT yang tepat. Mungkin itu saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan atau perwakilan kelompok 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.